Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di pagi hari ini kembali kita akan menerima firman Allah. Kembali kita melihat bahwa gereja kita saat bulan Juni ini berbicara tentang Roh Kudus membantu untuk memahami waktunya Tuhan. Jadi sebetulnya ada sesuatu yang Allah taruhkan dalam hidup kita untuk kita bisa dapat melihat waktu dan rencana Tuhan kita pahami lewat Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Baik, firman Tuhan sangat lazim sekali. Yohanes 14 ayat 16 berkata begini, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Ayat 26, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, Ia akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Jadi, ketika kita membaca firman Allah dan kita terima Roh Kudus, sebetulnya Roh Allah lah, Roh Kuduslah yang terus akan membawa kita kepada pengajaran tentang janji Tuhan yang nantinya akan digenapi. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya sangat bersyukur sekali kita ketika Roh Allah kita miliki, kita terima dengan iman, Roh Kudus memenuhi hidup kita. Sebetulnya itu adalah pribadi yang membawa kita di tengah-tengah ketidakmampuan kita. Pribadi itulah yang akan menyanggupi, memampukan untuk melihat, untuk menatap janji Tuhan agar tergenapi dalam kehidupan kita. Jadi setelah kabar baik tentang keselamatan yang disediakan Yesus, maka kabar baik selanjutnya adalah tentang janji. Nah, janji. Ketika Allah berjanji, Allah tidak bertele-tele dengan janjinya. Allah tidak sekedar berkata-kata tetapi tak ada buktinya, bukan. Tetapi ketika Allah berkata, Roh penghibur akan datang kepadamu, Dia berjanji bahwa Ia akan mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Berbahagialah kita yang mungkin saat ini sementara menanti-nantikan Roh Kudus. Dalam penantian pun, saya percaya Tuhan membuat kita kuat untuk bertekun sampai kita terima Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, bagaimana Roh Kudus menolong kita? Jadi sewaktu penolong itu datang, Ia akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Ia akan mengajar saudara tentang segala sesuatu. Jadi kita mungkin berkata, Tuhan saya nggak mampu. Saya belum terbiasa. Ingat, bukan soal tenaga kita yang akan kita usahakan untuk kita bisa mencapai sesuatu. Tetapi Roh Kudus yang akan mengajarkan kita, menginsafi, memberikan hikmat, pengertian, pewahyuan, pemahaman tentang firman Allah. Itulah fungsi Roh Kudus. Andalkan Roh Kudus, andalkan Roh Allah. Yang kedua, Ia akan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang dikatakan Yesus kepada kita. Alkitab adalah perkataan Allah. Adalah Injil kasih karunia yang membawa kabar baik. Dan ketika sewaktu-waktu mungkin banyak terjadi, sewaktu-waktu dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terhimpit mungkin, tidak heran ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Dia mengingatkan kepada kita. Tuhan berkata, jangan takut, aku ada. Jangan tawar hati, bersukacitalah dalam Tuhan. Itulah yang dikatakan Yesus. Sehingga apa? Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita untuk tetap mengingat perkataan Yesus sebagai perkataan yang penuh dengan kuasa untuk kita aplikasikan dan untuk kita sendiri kita alami secara pribadi. Yang ketiga, Ia akan bersaksi tentang Yesus. Wow, ternyata bukan cuma sekedar Roh Kudus menghiburkan kita, tetapi Dia akan bersaksi tentang Yesus. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, ya, Roh Allah akan membawa kita tentang kesaksian akan Yesus sehingga Yesus dipermuliakan.
Ada banyak kabar baik, ada banyak kesaksian-kesaksian hidup yang mungkin saat ini kita sudah sampaikan kepada banyak orang tentang pekerjaan Yesus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini Yesus adalah pribadi penolong dalam kehidupan kita. Roh Kudus membawa kita kepada kesaksian-kesaksian tentang Yesus. Jadi perkataan yang kita keluarkan adalah perkataan-perkataan yang membangun. Adalah perkataan-perkataan kasih karunia yang terkandung kuasa Allah, kita keluarkan bersaksi tentang Yesus. Mari di pagi hari ini, engkau mungkin sudah berusia lanjut, sudah senior, tetapi mari ketika kita terima Roh Kudus, tetaplah bersaksi. Yang pertama tadi, Ia akan mengajar kita. Yang kedua, Ia akan mengingatkan kita. Yang ketiga, Ia akan bersaksi tentang Yesus. Bukan kita yang dimuliakan, bukan kita yang menonjolkan diri kita, tetapi kita tonjolkan, kita angkat, kita memuji Yesus. Karena Yesus yang dimuliakan atas kesaksian kita. Terima Roh Kudus saat pagi hari ini, karena Roh Allah akan membawa kita kepada pengenalan yang utuh terhadap Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah menganugerahkan kepada kami Roh penolong, Roh yang mendidik kami, yang mengajar kami, yang menasehati kami, yang bersaksi tentang Yesus, membawa kabar baik dalam kehidupan kami. Diberkatilah segenap jemaat Tuhan dengan berkat-berkat dari Allah. Dan Tuhan, ketika mungkin di hari-hari ini pergumulan yang sangat berat jemaat-jemaat Tuhan alami, ketika mungkin di hari-hari ini ada pintu-pintu yang sepertinya tertutup bagi jemaat-jemaat Tuhan, kami tahu Tuhan, Tuhan lebih memahami, Tuhan lebih mengerti, bahkan Tuhan lebih tahu untuk mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, agar supaya mereka boleh didapati berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan dan tetap menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih memberkati bangsa negara kami. Tuhan pulihkan, Tuhan adakan perkara-perkara rohani di tengah-tengah bangsa negara kami. Karena kami tahu ya Tuhan, inilah saatnya, inilah waktunya, inilah kairosnya Tuhan. Untuk Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi dalam kehidupan negara kami ini Tuhan. Pemerintahan dari atas, pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan tolong semua jajaran-jajaran pemerintahan. Tuhan tolong juga, dan juga Tuhan menolong semua jemaat Tuhan, gereja-gereja, semua denominasi gereja yang ada, hamba-hamba Allah yang ada. Tuhan tolong, Tuhan tetapkan agar supaya mereka tetap ada dalam pekerjaan Tuhan, dalam bendang Tuhan, dan mereka boleh melayani Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur dan kami terima firman Allah dengan iman, dengan pengucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.